pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nicole Fatia dengan NIM 22032034. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran biologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Oke, minggu lalu kita kan sudah membahas tentang sistem pernafasan. Nah, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ke kompetensi dasar yang harus kalian capai saat pembelajaran kali ini. Nah, untuk adanya itu ada satu, yang pertama itu kita harus memahami pernapasan manusia dan hubungannya itu dengan kesehatan. Nah, jadi kita harus tahu apa sih hubungannya dengan kesehatan, dan kalau kita sedang berkegiatan, kita harus mengetahui kenapa sih dada kita bisa sesak gitu. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya itu, yang pertama itu bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia. Dan yang kedua itu bisa menjelaskan mekanisme pernapasan. Dan yang ketiga bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem pernapasan. Dan yang terakhir itu harus bisa menjelaskan gangguan dan penyakit sistem pernapasan dan juga cara pencegahannya. Nah, untuk materi dan submateri pokoknya itu yang pertama itu ada struktur dan fungsi organ pernapasan, yaitu ada hidung, laring, trakea, bronkus dan juga paru-paru. Untuk yang kedua, materi dan submateri pokoknya itu ada mekanisme inspirasi dan ekspresi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pernapasan, dan yang terakhir ada penyakit dan gangguan sistem pernapasan. Nah, untuk klasifikasi materinya itu yaitu berupa konsep dan prinsip. Nah, kompetensi yang akan dicapai itu yang pertama itu harus berpikir kritis dalam menganalisis sistem pernapasan. Yang kedua itu harus menunjukkan sikap peduli terhadap kesehatan paru-paru. Nah, jadi misalkan kita ada di luar atau di luar ruangan, dan kita melihat adanya orang yang merokok di sembarang tempat, kita tuh harus bisa menjauh. Kalau kita tidak bisa menegurnya secara langsung, lebih baik kita menjauh karena asapnya itu sangat membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, yang ketiga itu ada untuk mengembangkan keterampilan investigasi melalui percobaan sederhana. Untuk strategi yang akan kita pakai dalam diskusi kelompok itu tentang fungsi organ pernapasan dan juga eksperimen pengukuran kapasitas paru-paru. Selanjutnya juga ada studi kasus tentang penyakit pernapasan. Nah, jadi nanti Ibu akan mengasih beberapa studi kasus untuk kalian analisis bagaimana sih cara pencegahannya dan juga cara pengobatannya. Dan yang terakhir itu kita presentasi dan membuat poster pencegahan penyakit pernapasan. Nah, nanti kita akan dibagi jadi beberapa kelompok untuk presentasi di depan kelas. Nah, untuk sarana yang mendukung itu di sini kita bisa memakai buku teks biologi. Selanjutnya juga bisa ada model atau diagram sistem pernapasan nanti mungkin yang ada di laboratorium saat praktikum, dan juga kita nanti juga akan membuat balon untuk eksperimen paru-paru. Nah, untuk alat evaluasinya kita itu akan melaksanakan tes tertulis, pilihan ganda dan juga esai. Dan juga kita akan membuat laporan hasil eksperimen serta penugasan membuat poster atau infografis. Nah, untuk alokasi waktunya itu sekitar 2 jam pembelajaran atau selama 2 pertemuan. Nah, mungkin itu sekian tentang analisis materi pembelajaran selama 1 semester ke depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Cukup, Bu. Oke, nah langsung saja ya kita masuk ke materi selanjutnya tentang sistem pernapasan dan apa saja sih gangguannya terhadap kesehatan kita. Oke, jadi itu kesimpulan materi kita pada hari ini.
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kedua. Assalamualaikum Anda semua, selamat pagi. Salam Ibu. Aku dulu ya datangnya. Ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya di sini siapa? Halo Bu. Halo tahu ya? Halo Bu. Oke, kepada Alia disilakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, kita mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Alia Aliza, apakah hadir? Hadir Bu. Email hadir? Hadir Ibu. Baby Permata Sari Hadir Ibu. Hadir Ibu. Hadir Bu. sakit apa dia? DBD Bu. Oh, udah lanjut Bu? Belum Bu. Kenapa belum? Gak ada uang. Nanti Bu, profesor ya. Oke, langsung saja ya. Langsung kita masuk ke pendahuluan. Nah, seminggu kemarin kan Ibu sudah membahas tentang RDP kan. Dan sekarang kita masuk ke materi pendahuluannya, yaitu tentang sistem pernafasan manusia. Jadi, masuk ke pengertiannya, sistem pernafasan adalah sistem organ untuk perputaran gas atau gas oksigen dan juga karbon dioksida atau CO2. Nah, sistem pernafasan ini terbagi menjadi tiga, yaitu sistem respirasi eksternal, internal, dan juga seluler. Respirasi eksternal itu terdiri antara paru-paru dan darah. Internal itu di antara darah dan sel tubuh. Respirasi seluler itu terdiri dari penggunaan oksigen oleh sel untuk menghasilkan energi atau ATP. Nah, organ pernapasan itu ada banyak. Yang pertama itu ada hidung, yaitu berfungsi untuk menyaring, melembabkan dan juga menghangatkan udara. Yang kedua ada faring, yaitu saluran antara hidung dan juga laring. Yang ketiga ada laring, yang berfungsi untuk menghasilkan suara, menyalurkan udara ke trakea. Kemudian ada trakea yang berfungsi untuk saluran utama ke paru-paru. Dan yang selanjutnya yang keempat ada bronkus dan bronkiolus, yaitu cabang menuju alveolus. Selanjutnya ada alveolus, yaitu tempat perputaran gas. Nah, yang lebih jelasnya mungkin kita bahas di minggu selanjutnya saja, soalnya itu kan banyak ya. Jadi kita hanya yang umum saja ya. Lanjut, yaitu tentang mekanisme pernapasan. Yaitu terdiri dari dua, yaitu inspirasi, yaitu otot diafragma mengalami kontraksi, volume dada membesar dan sehingga udara menjadi masuk. Yang kedua ada ekspirasi, di mana otot mengalami relaksasi, volume dada mengecil dan kemudian udara keluar. Selanjutnya ada pertukaran gas terjadi melalui difusi. Ada alveolus yang pertama itu dari oksigen menuju darah, sedangkan karbon dioksida itu melalui alveolus. Selanjutnya ada jaringan tubuh yaitu oksigennya itu ke sel, sedangkan karbon dioksida ke darah. Lalu ada volume udara pernapasan, yaitu volume udara atau tinggi, terdiri dari 500 mm saat bernafas normal. Cadangan inspirasi atau ekspirasi terdiri dari udara tambahan. Volume residual terdiri dari udara sisa dalam paru. Kapasitas vital atau VT terdiri dari VT, cadangan inspirasi dan
Dan selanjutnya ada pneumonia, yaitu peradangan alveolus karena infeksi. Nah, jadi ada tips untuk menjaga kesehatan pernapasan yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu kita dapat menghindari asap rokok dan polusi. Jadi jika ada orang yang merokok di dekat kita, kalau bisa kita menjauh, setidaknya sebisanya kita menjauh, karena itu kan perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Lalu kita juga bisa menggunakan masker saat polusi udara itu sedang berkabut atau sedang udara buruk seperti itu, atau sedang ada pembakaran lahan yang menyebabkan polusi udara itu meningkat. Selanjutnya kita bisa menggunakan ventilasi rumah yang baik dan melakukan olahraga teratur dan makan bergizi. Nah, di sini kalian kalau weekendnya kemana? Apa? Oh, healing. Nah, itu bagus karena kalau biasanya kan anak kita sekarang itu kan kebanyakan cuma tidur, rebahan, tidur sama kasur. Itu kan nggak sehat ya untuk kesehatan kita. Iya, Bu. Apalagi cuma scrolling di kasur itu tampak tidak membuat badan kita itu bergerak. Jadi sebaiknya setiap weekend itu kita olahraga atau setidaknya jalan-jalan keluar sama rumah, itu malah lebih bagus ya. Bagusnya ya. Dan kita juga bisa melakukan vaksinasi dan juga pemeriksaan rutin. Ini kita sebut saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pertukaran gas pada manusia. Coba sekarang kalian bernafas atau menghirup udara seperti yang ada di gambar. Kan? Apa yang kalian rasakan? Amin. Udara. Udara. Ya, betul. Jadi sistem pernapasan kita itu bertanggung jawab untuk membawa udara ke dalam tubuh sehingga kita itu bisa mendapatkan oksigen. Nah, jadi oksigen itu kan maksudnya namanya dari hidung atau bisa juga melalui mulut. Nah, jadi sistem pernapasan itu juga menggerakkan udara keluar dari tubuh, dan udara yang dihembuskan itu mengandung lebih banyak gas buangan atau bisa juga kita sebut dengan karbon dioksida. Tetapi bagaimana kita mendapatkan oksigen dari udara ke dalam sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida? Apa ada yang tahu? Jadi mari kita ikuti perjalanan sistem pernapasan dimulai dari saat kamu menghirup udara. Jadi udara memasuki tubuh melalui hidung dan mulut, tempat udara disaring dan dihangatkan. Ini ada hidung, mulut, faring, dan juga lain. Lalu udara melalui trachea dan kedua bronkus primer, yaitu jadi semua struktur ini ditahan terbuka oleh cincin tulang rawan. Jadi setiap korpus bersabang terus menerus sehingga membentuk bronkiolus berakhir pada kantung kecil berisi udara yang juga yang disebut dengan alveolus. Bisa dilihat pada gambar, jadi bagian yang ini, sedangkan bronkiolus yang ini. Oksigen dan karbon dioksida itu saling bertukar di dalam alveolus. Proses yang terlibat dalam pertukaran gas ini bisa disebut juga dengan proses difusi. Nah, bagaimana difusi itu terjadi? Jadi karbon dioksida gas buangan bergerak dari darah ke alveolus untuk dihembuskan
Jadi bagaimana Paulus beradaptasi dengan pertukaran das? Yaitu dengan pembukaannya yang lembab, mengirimkan gas untuk laut, kemudian titiknya hanya satu sel, memberikan jarak diskusi yang pendek, kemudian Axialis itu tertutup dalam jaringan kapillar kecil, memastikan suplai darah yang cukup, dan bentuk globus alveolus membuatnya luas permukaan yang besar. Nah, bisa dilihat gambar animasi berikut. Jadi, ketika seseorang itu menyelam, terutama menyelam tanpa alat bantu nafas atau breathing, mereka itu dapat menahan nafas. Atau yang bisa disebut juga dengan apnea. Jadi berikut adalah hal yang terjadi pada sistem pernapasan saat mereka itu menyelam. Jadi sebelum menyelam, penyelam itu akan melakukan hiperventilasi ringan untuk meningkatkan kadar oksigen dan menurunkan kadar karbon dioksida dalam tubuh. Lalu selama menyelam mulai menggunakan cadangan oksigen yang tersimpan dalam paru-paru dan juga darah. Lalu peningkatan karbon dioksida di dalam darah itu akan memicu rasa ingin bernafas yang menjadi batas bagi penyelam untuk kembali ke permukaan. Nah, jadi kesimpulannya sistem pernapasan manusia itu memindahkan udara segar dari dalam tubuh sambil mengeluarkan gas buangan atau karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida itu dia itu saling bertukar di mana tadi? Di alveolus. Alveolus ini beradaptasi dengan baik untuk melakukan tugas dengan memiliki luas permukaan tipis, lembab dan besar. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita tidak ada tulis ya. Mungkin minggu depan kita akan masuk mungkin ada tulis. Jadi mungkin sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya minta maaf. Semangat untuk pelajaran berikutnya karena jam itu juga sudah habis. Jadi ketua kelas akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum menutup pertemuan hari ini, baiknya kita mengucapkan alhamdulillah terima kasih pada Ibu atas materinya. Terima kasih ya. Terima kasih minggu depan. Assalamualaikum. Minggu ketiga. Assalamualaikum, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Siapa kabarnya? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Baik, Bu. Siapa itu? Ibu. Tadi masih sakit. Masih, Bu. Tadi juga sakitnya, tapi kok nggak ada kasih surat ke sekolah ya? Kalau besok sakit, usahakan mendingan surat ya. Kalau teman-teman, jangan nggak datang, kan jadi nggak tahu tentang kalian. Oke, ada yang ingat minggu lalu? Ada, Bu. Apa tuh ya? Sistem pernapasan, Bu. Ayo
lagi tahu, kemudian di bawah paling ada laring, kemudian ada trachea, tenggorokan, lalu ada bronkus dan juga paru-paru. Nah ini terus bronkus itu ada juga bronkiolus dan juga alveolus. Nah jadi kita hari ini akan membahas lebih rinci satu persatu organ tersebut. Dimulai dari rongga hidung atau saya sebut juga dengan cavum nasalis. Jadi rongga hidung itu tersusun dari tulang rawan dan memiliki dua buah rongga dengan satu buah sekat. Di dalam rongga hidung kita dapat menemukan kabel-kabel halus atau silia dan selaput lendir atau mukosa yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan yang masuk, menyesuaikan suhu udara yang masuk dan juga menyesuaikan kelembaban udara yang masuk. Nah ini ada bagian-bagian hidung saya lihat di gambar. Itu ada saraf-saraf berbau atau alveolis, kemudian ada saraf-saraf otak dan di dalamnya ada silia saraf berbau. Di sini ada lendir, di sini ada tulang hidung. Lanjut. Nah sini itu ada bagian muka atau faring. Jadi faring itu merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring ini tersusun dari otot urik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Nah ini ada faring. Kemudian faring itu terbagi lagi menjadi nasofaring, orofaring, dan graniofaring. Nah selanjutnya itu ada pangkal tenggorokan atau laring. Jadi pada laring ini terdapat sebuah paru yang disebut dengan epiglotis dengan fungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Nah di samping itu pada laring terdapat pula pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Ini sedikit tanda gambar. Jadi laring itu yang ditekan, lalu dia ada bagian-bagiannya, yaitu ada yang tadi ada glotis, ada vocal cords dan juga trachea. Lalu yang di sebelah itu ada esophagus dan juga testis. Nah lanjut ke batang tenggorokan atau trachea. Jadi trachea merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut dan juga paru-paru. Di trachea disusun dari cincin tulang rawan yang di dalamnya itu terdapat rambut-rambut getah atau silia dengan fungsi untuk menyaring udara pernapasan. Nah ini adalah gambar trachea, yang ini bagian laring, yang ini tracheanya, dan kemudian ada segmen pankreas dan segmen pankreas, yaitu pankreas kiri dan pankreas kanan. Nah, selanjutnya itu ada cabang tenggorokan atau bisa disebut juga dengan corpus, yaitu corpus itu memiliki panjang kurang lebih 5 cm dengan diameter 11 sampai 13 mm ke kanan dan ke kiri, kemudian bercabang lagi sebanyak 20 sampai dengan 25. Nah, percabangan ini yang membentuk bronkiolus. Dan lalu pada ujung bronkiolus tersusun alveolus yang berbentuk seperti buah anggur. Nah ini bisa dilihat pada gambar. Bronkiolus yang bagian ujung, terus yang di dalamnya itu ada bronkiolus. Nah selanjutnya kita juga akan bahas bronkiolus. Jadi ternyata bronkiolus itu memiliki anak yang disebut dengan bronkiolus. Salurannya itu saluran tipis dan kecil dengan titik sangat halus. Berbeda dari trachea maupun pankreas, bronkiolus tidak memiliki silia ataupun tersusun dari tulang rawan. Jumlah bronkiolus sendiri itu sesuai dengan jumlah gelambir yang ada pada paru-paru. Berarti 3 gelambir di sebelah kanan dan juga 2 di sebelah kiri. Nah, secara medis bronkiolus disebut sebagai cabang pankreas karena letaknya
gambarnya depan dari bronkiolus. Next, selanjutnya itu adalah alveolus. Alveolus itu adalah tempat pertukaran udara dan merupakan juga gerbang masuk bagi udara ke dalam sistem peredaran darah. Karena itulah, untuk mendapatkan pertukaran udara yang maksimal, alveolus perlu memiliki luas permukaan yang besar maupun yang besar namun dengan volume yang kecil. Nah, inilah yang menyebabkan alveolus memiliki struktur seperti sel gerombol anggur. Nah, bisa dilihat di gambar ini bentuknya seperti sel gerombol anggur. Next, kita bahas tentang diafragma, yaitu adalah otot yang berada di bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernapasan. Nah, ketika diafragma itu berkontraksi, volume rongga dada itu besar dan udara masuk ke paru-paru. Sementara ketika diafragma itu berrelaksasi, volume paru-paru mengecil dan menghembuskan udara. Ini udara masuk, udara keluar. Nah, itu paru-paru atau pulmo. Jadi paru-paru itu terletak di rongga dada, tepat di atas sekat diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru itu dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru dan paru-paru atau pleura. Sedangkan di bagian dalam paru-paru itu terdapat gelambung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut dengan alveolus. Sejumlah kurang lebih itu sekitar 300 meter berdua. Lalu luas permukaan alveolus diperkirakan mencapai 160 meter kubik atau 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh. Besar kan? Oh, besar ya. Ini ada gambar paru-paru, bronkus kiri, terus ada bronkus kiri, pleura fluid, diafragma. Ini bronkus bagian kanan dan dua bronkus kanan. Ini gambar alveolus yang seperti gambar anggur tadi. Ini alveolus bentuk tunggal dan alveoli itu bentuknya jambul. Oke. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau gitu biar lebih memahami dan biar kalian lebih terbayang bagaimana sih sistem pernapasan kita itu di dalam tubuh. Mari kita simak video berikut ini ya. Nah, silakan simak dengan baik video tersebut ya. Nanti di akhir pembelajaran itu akan membagikan kuis. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang telah masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua, faring atau tekak. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan
laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau badan tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Titik trakea terbagi tiga, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang badan tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya di bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan titiknya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan tong kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernapasan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit kita mampu melakukan 15 sampai 18 kali inspirasi dan ekspirasi. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Otot-otot pernapasan meliputi otot antar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam rongga dada, udara pun masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada di luar tubuh, udara keluar dari paru-paru.
reaksi sebaliknya, otot diafragma relaksasi, diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Sekarang teman-teman bisa membedakannya ya. Berlangsung proses perputaran gas melalui dua tahapan, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernapasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke jaringan tubuh. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kimianya Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pernapasan internal merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi ke dalam jaringan tubuh. Reaksi kimianya HbO2 menghasilkan Hb ditambah O2. Setelah sampai di dalam jaringan tubuh, oksigen akan mengalami pernapasan seluler yang terjadi di mitokondria. Pernapasan seluler yaitu proses oksidasi zat makanan atau glukosa menjadi energi atau ATP, CO2, dan uap air dengan bantuan oksigen. Dalam mekanisme pernapasan internal, makin banyak oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh, maka makin banyak juga CO2 yang terbentuk, sehingga dapat meningkatkan tekanan parsial CO2 di dalam sel tubuh daripada kapiler darah. Oleh karena itu, CO2 akan berdifusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian dibawa darah menuju paru-paru melalui mekanisme eksternal. Dalam paru-paru, CO2 akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus dan O2 masuk ke dalam darah. Peristiwa pertukaran CO2 dan O2 ini terjadi karena tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi di kapiler darah dibandingkan dalam alveolus. Akhirnya CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi. Nah teman-teman, dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 ml CO2 per hari. Tidak semua CO2 diangkut dari paru-paru ke udara bebas. Darah yang melewati paru-paru hanya membebaskan 10% CO2, sedangkan 90%-nya bertahan dalam bentuk ion bikarbonat yang akan menjaga pH darah. Proses pembentukan CO2 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat atau H2CO3 sebanyak 7% dari seluruh CO2. Kedua, karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin membentuk karboninohemoglobin 23% dari seluruh CO2. Ketiga, karbon dioksida akan terikat dengan ion bikarbonat HCO3 melalui pertukaran klorida sebanyak 70% dari seluruh CO2. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernapas dapat dibedakan menjadi 6 jenis sesuai grafik volume udara pernapasan berikut. Bagian yang ditunjukkan huruf A merupakan volume udara komplementer atau disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu udara-udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Jumlahnya 1500 cc atau 1500 ml. Bagian B merupakan volume tidal atau udara yang keluar masuk pada pernapasan biasa, volumenya 500 ml. Bagian C adalah volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Jumlahnya 1500 ml. Berikutnya, bagian D, volume udara residu atau udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sebanyak 1000 ml. Bagian E, kapasitas vital paru-paru merupakan udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Total volumenya merupakan hasil penjumlahan dari volume udara tidal, komplementer, dan suplementer, yaitu 3500 ml. Dan bagian F adalah kapasitas total paru-paru yang terdiri dari volume vital dan residu sebanyak 4500 ml. Jumlah udara yang digunakan untuk bernapas setiap menit disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan bervariasi bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti usia. Frekuensi pernapasan balita lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Jenis kelamin, pada umumnya perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat karena volume
aktivitas, maka frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat. Posisi tubuh, frekuensi pernapasan saat berdiri lebih tinggi daripada saat duduk. Suhu, semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan makin cepat. Dan aktivitas, semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Jika tidak dirawat dengan baik, organ-organ pernapasan kita akan rentan mengalami kelainan atau penyakit. Kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan antara lain asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan bagian tubuh lainnya. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan karena kontraksi otot polos pada bronkus sehingga penderita akan mengalami kesulitan bernapas. Emfisema, ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus, kanker paru-paru, tumor ganas pada paru-paru karena merokok, pneumonia atau paru-paru basah, yaitu peradangan pada paru-paru sehingga berisi nanah atau cairan yang disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumonia, tuberkulosis atau TBC, infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis sehingga muncul bintik-bintik pada dinding alveolus. Berikutnya, influenza, yaitu infeksi ortomyxovirus yang menyebabkan peradangan selaput mukosa di saluran pernapasan. Polip merupakan pembengkakan kelenjar limfa di hidung sehingga terjadi penyumbatan pada saluran pernapasan. Difteri, infeksi Corynebacterium diphtheria pada laring dan faring. Bronkitis, infeksi pada bronkus. Pleuritis, infeksi pada pleura sehingga menimbulkan nyeri saat bernapas. Sianosis, rendahnya kandungan oksigen dalam darah sehingga kulit berwarna kebiruan atau pucat. Gangguan lainnya yaitu hipoksia, kekurangan oksigen pada jaringan tubuh sehingga mematikan sel-sel tubuh. Rinitis, peradangan pada rongga hidung. Laringitis, infeksi pada laring. Faringitis, infeksi Streptococcus pharyngitis pada faring. Sinusitis, peradangan rongga hidung bagian atas. Dan adenoid, adanya pembengkakan kelenjar limfa oleh polip dan amandel sehingga menyumbat saluran pernapasan. Gejala penyakit ini adalah mulut selalu terbuka sehingga disebut penyakit kesan wajah bodoh. Nah teman-teman, itulah keseluruhan struktur, fungsi, mekanisme, volume udara, dan kelainan pada saluran pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Jadi soal kuis itu akan diimplementasi. Jadi sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai kuis? Tentunya kalian sudah paham ya, jadi langsung saja kita akan melakukan kuis. Silahkan tulis jawabannya di sini.
Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, fungsi utama diafragma saat proses inspirasi adalah A. Mengangkat tulang rusuk ke atas, B. Mendorong udara ke lubang dalam paru, C. Mendapatkan tekanan di rongga dada, D. Menyempitkan saluran pernapasan. Silakan jawab. Ya. Oke, lanjut ke soal keempat. Jalur yang benar dilalui oleh udara dari luar menuju alveolus adalah A. Hidung menuju faring, lalu laring, ke bronkus, trakea dan alveolus. B. Hidung menuju trakea, menuju laring, menuju bronkus, menuju alveolus dan alveolus. C. Hidung lalu faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Dan D yang terakhir, hidung lalu mulut, lalu esophagus dan tenggorokan. Mana yang benar? Ya, lanjut ke soal yang terakhir. Pernyataan yang benar mengenai proses ekspirasi atau menghembuskan nafas adalah A. Otot diafragma berkontraksi, B. volume rongga dada meningkat, C. Udara masuk ke paru-paru, dan D. Tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi dari tekanan intraoral. Oke, kalau sudah boleh menunjukkan ke depan. Kasih nah. Oke, jadi ini diperiksa dulu ya. Ini besok saja yang sudah menunjukkan nilainya. Nah, apakah Anda bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kalau bisa nanti ada bonus. Bisa. Yang merah? Jadi sistem pernapas itu ada hidung, taring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma, total. Yang itu merah. Ini yang sudah ibu tulis di sini kan. Jadi dari pernapasan itu jadi dari apa tadi? Hidung, Lalu ada taring, lalu ada taring, empat ada trakea, lima bronkus, enam bronkiolus, tujuh alveolus, delapan diafragma, dan terakhir paru-paru. Nah, pintar. Jadi kesimpulannya sistem pernapasan itu merupakan sistem vital yang berfungsi untuk menyediakan organ oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida hasil dari metabolisme. Organ-organ utama seperti hidung, trakea, dan paru-paru bekerja secara terkoordinasi agar proses pernapasan ini berlangsung optimal. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem itu sangat penting karena mendukung berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, berolahraga, hingga berpikir. Itu kegiatan itu semua masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, kegiatan fisik yang berat juga membutuhkan asupan oksigen lebih banyak, sehingga sistem pernapasan harus bekerja lebih cepat dan efisien. Lalu pola hidup sehat seperti berolahraga secara teratur, menghindari rokok, dan menjaga udara bersih itu dapat menjaga fungsi sistem pernapasan kita. Sebaliknya, kebiasaan buruk seperti merokok, tinggal di lingkungan yang berpolusi, atau kurang aktivitas fisik itu tuh dapat merusak jaringan paru-paru dan menurunkan kapasitas pernapasan. Oleh karena itu, memahami cara kerja dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan
Amin.